Selamat datang di Sinema Neko. 18 Januari 2004. Sebuah kejadian aneh terjadi di prefektur Shizuoka, Jepang. Seorang gadis seperti biasa naik kereta terakhir untuk pulang. Namun, ketika ia kembali ke dunia nyata, waktu telah meloncat 7 tahun ke depan. Menurut pengakuannya, kereta terakhir yang ia naiki malam itu berhenti di sebuah stasiun misterius bernama Kisaragi, tempat yang tak pernah tercatat dalam peta Jepang manapun. Ia mengaku mengalami serangkaian peristiwa aneh di sana, tapi setelah ditelusuri, stasiun itu tidak pernah ada. Kisah ini menyebar cepat di internet dan perlahan berubah menjadi urban legend paling terkenal di Jepang. Tokoh utama kisah ini adalah Shoko, mahasiswa tahun ketiga di Institut Seni Jepang. Ia sedang mencari bahan untuk skripsinya dan tertarik pada kasus wanita yang menghilang selama 7 tahun lalu tiba-tiba kembali. Ingin membuat karyanya mencolok, Shoko bertekad menguak misteri stasiun Kisaragi. Ia berhasil menghubungi narasumber, Junko, wanita yang mengalami kejadian tersebut. Shoko lalu mendatangi rumah Junko sesuai alamat yang diberikan dan disambut oleh keponakan Junko. Saat menunggu di ruang tamu, Shoko melirik ke seberang dan melihat sebuah kamar penuh dengan kliping berita orang hilang. Lalu Junko muncul, buru-buru menutup tirai, seolah menyembunyikan sesuatu. Setelah perkenalan singkat, Junko mulai menceritakan pengalamannya. Dulu, ia adalah guru SMA. Pada 18 Januari 2004, ia lembur hingga pukul 11 malam, hampir terlambat naik kereta terakhir. Karena minggu itu adalah ujian akhir semester, ia sibuk menyiapkan materi. Awalnya semuanya tampak normal di dalam kereta, tapi ketika ia menunduk sebentar lalu menengadah kembali, semua penumpang menghilang. Tiba-tiba kereta masuk ke dalam sebuah terowongan yang tak pernah ada di rute pulangnya. Kilatan cahaya putih menjilaukan, dan saat sadar kembali, kereta sudah berada di tempat asing yang terang benderang, padahal jam di ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Dalam gerbong itu, kini ada 5 penumpang asing. Seorang pria mabuk bersetelan jas, 3 pemuda, 2 pria, 1 wanita, dan seorang siswi berseragam sekolah yang ternyata dari sekolah tempat Junko mengajar, tapi mereka tidak saling kenal. Junko mencoba mencari konduktur, namun ruang petugas tertutup rapat dan tidak ada yang merespon. Kereta berhenti di sebuah stasiun dengan tulisan Kisaragi Eki. Mereka semua turun. Stasiun kosong, tak ada sinyal ponsel, dan tak ada yang tahu di mana mereka berada. Mereka menyusuri daerah sekitar, namun semua rumah kosong tak berpenghuni. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari gang sempit, dan ketika mereka mencoba mencari sumbernya, Junko ditabrak oleh pemuda berbaju bunga, wajahnya ketakutan. Dari percakapan yang didengar Junko, mereka kehilangan 1 orang bernama Daikyu dan sesuatu yang mengerikan telah terjadi padanya. Tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan, siswi SMA itu gemetar ketakutan, tapi si pria mabuk masih santai minum sisa alkoholnya, seolah tak peduli. Junko memutuskan mengajak siswi itu berjalan bersama, meninggalkan si mabuk yang ingin tetap menunggu kereta. Mereka berjalan selama jam-jam, hingga tubuh kelelahan. Tiba-tiba, ponsel si wanita bertato berdering. Video call dari Daikyu yang seharusnya sudah mati. Tak ada suara, hanya wajahnya yang tampak mengerikan di layar. Mereka semua ketakutan. Kemudian muncul suara genderang Matsuri, festival Jepang, yang menurut mereka adalah tanda kematian di dunia paralel ini. Dan benar saja, si pria mabuk tiba-tiba berubah. Matanya hitam legam, tubuhnya dililit tentakel-tentakel aneh, dan kepalanya membesar seperti balon sebelum meledak. Mereka berlari sekuat tenaga hingga tak mampu berjalan lagi. Di tengah pelarian, muncullah kakek tua bertongkat yang tiba-tiba berpindah posisi secara supranatural. Lalu suara drum kembali terdengar. Kakek itu berlari seperti ingin terbang lewat rel. Tiba-tiba, Daikyu muncul kembali dan menyerang mereka karena dulu ditinggal lari. Dalam kekacauan, wanita bertato ditarik oleh kakek itu dan menghilang bersama Daikyu.
semuanya kembali seperti semula, seolah tak terjadi apa-apa. Si pria berbaju bunga mengeluarkan pisau dan berkata bahwa satu-satunya cara selamat adalah dengan mengorbankan jiwa setiap kali drum berdenyit. Ia pun membidik Junko dan siswi SMA sebagai korban. Junko melawan. Ia terluka, namun berhasil melindungi sang siswi. Mereka berdua lari ke dalam terowongan gelap. Di sana, Junko terjatuh dan lututnya berdarah, tapi ia tetap menyuruh sang siswi lari lebih dulu. Dengan air mata berlinang, sang siswi menatapnya sambil meninggalkan sapu tangan untuk menutupi luka Junko. Namun si pria berbaju bunga muncul dan menyerang Junko. Di detik terakhir, sang siswi kembali dan menahan serangan, melindungi Junko. Lampu terowongan mulai meledak satu persatu, menenggelamkan mereka dalam kegelapan. Mereka menyalakan ponsel, tapi pria berbaju bunga menghilang. Saat menengadah, mereka melihat pria itu sedang dilahap oleh tentakel dari atas langit-langit. Setelah kabur dari terowongan, mereka bertemu seorang pria yang menawarkan tumpangan ke rumah sakit. Mereka setuju, mengira telah kembali ke dunia nyata. Namun dalam mobil, pria itu berubah menjadi sosok menyeramkan. Matanya terbalik lalu menyerang mereka. Mereka kabur ke dalam hutan, dikejar tanpa henti hingga tak sengaja menemukan sebuah kuil. Di sanalah asal suara genderang yang mereka dengar sebelumnya. Sang siswi menemukan pintu bercahaya. Mereka meyakini itulah gerbang untuk kembali ke dunia nyata. Namun si supir kembali dan menghadang mereka. Junko bertarung sambil menyuruh sang siswi masuk lebih dulu. Junko mulai dililit tentakel, tapi ia mendengar teriakan minta tolong dari siswi itu. Pintu meledak dan kilatan cahaya muncul. Saat Junko sadar, ia sudah kembali ke dunia nyata, tapi 7 tahun telah berlalu. Junko menduga bahwa pintu pelarian itu butuh satu jiwa sebagai tumbal agar orang lain bisa kembali. Ia merasa bersalah karena telah mengorbankan siswi itu. Ia mencoba berkali-kali naik kereta yang sama, tapi tak pernah bisa kembali ke dunia paralel. Shoko menyarankan untuk mengulang semua langkah yang dilakukan Junko malam itu. Shoko pun mencobanya. Dan benar saja, ia masuk ke dunia yang sama. Semua kejadian berulang, semua karakter muncul seperti dalam cerita Junko. Namun kali ini, Shoko ada di posisi Junko dan siswi yang dulu selamat tidak muncul lagi. Plot twist besar pun terungkap. Semua yang diceritakan Junko selama ini ternyata hanyalah setengah kebenaran. Sebenarnya, Junko lah yang pertama kali masuk ke pintu pelarian dan siswi SMA itu tertinggal. Karena rasa bersalah, Junko menyebarkan kisah seolah dirinya yang berkorban. Ia menyusun panduan palsu agar suatu hari ada yang menggantikannya kembali ke dunia paralel dan menyelamatkan sang siswi. Di akhir cerita, Shoko akhirnya menyadari bahwa ia adalah korban dari jebakan itu. Pintu pelarian menghilang di hadapannya dan semua memori tentang Junko akan lenyap. Namun, siswi SMA itu berhasil kembali ke dunia nyata dan di kejauhan Junko sudah menunggunya. Itulah legenda urban Jepang yang mengerikan, Stasiun Kisaragi, sebuah dunia paralel yang hanya bisa dijangkau lewat jalur tertentu dan satu-satunya tiket pulang adalah jiwa seseorang. Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kamu dapat menonton video lebih banyak lagi. Sampai jumpa!